Bagian 33, Cemburu Buta. Waalaikumsalam, jawabku setelah Mike sudah menjauh. Dentingan jam bergerak ke kanan membawa waktu bergerak maju. Tanpa terasa hari sudah sore. Aku melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan pukul 4:05. Sudah lama aku tidak berkunjung ke rumah ibu dan bapak. Ada perasaan kangen. Del, saya mau pulang duluan, kamu urus semuanya ya, ucapku saat keluar dari ruangan melewati dapur. Oh siap bu, jawab Dela. Ya udah kalau gitu, nanti kalau makanannya nggak habis bagi-bagi aja sama teman-teman ya, atau bagi-bagi aja sama siapa gitu. Assalamualaikum. Baik bu. Waalaikumsalam. Aku pun melangkah keluar menuju parkiran di mana mobilku berada dan meluncur membelah jalan. Saat di jalan, entah kenapa tiba-tiba aku sangat ingin sekali makan bakso. Setelah mencari-cari akhirnya dapat. Sepertinya kedai bakso ini baru, aku baru lihat atau akunya saja yang memang jarang lewat jalan sini. Aku pun mulai memelankan mobil dan turun untuk memesan baksonya. Tanpa melihat penjualnya, aku pun mulai memesan. Mas, baksonya 1 ya, ucapku. Baik mbak. Loh Nilam, ucap Mas Restu nampak kaget. Aku pun sama kagetnya melihat kalau yang jual ternyata adalah Mas Restu. Ia langsung terlihat salah tingkah, mungkin merasa minder atau apalah. Silahkan duduk, ucap Mas Restu dengan gugup. Terima kasih, jawabku. Aku pun duduk sambil menunggu. Aku menyibukkan diri dengan memainkan ponsel. Bisa kulihat dari ekor mata Mas Restu begitu nampak gugup. Beberapa kali ia melirik ke arahku dengan tatapan gelisah. Mungkin ia malu. Setelah menunggu beberapa menit, pesan baksonya datang. Silahkan, ucap Mas Restu lalu buru-buru pergi. Mas, panggilku. Langkah Mas Restu berhenti dan menoleh ke arahku. Apa ada yang kurang? Bagaimana kabar anak-anak? Tanyaku langsung. Karena beberapa kali aku datang ke rumah Mas Restu, ternyata mereka sudah pindah dan rumahnya dijual. Datang ke sekolah ternyata Nizam dan Gaji juga sudah pindah sekolahnya. Kenapa kamu pindahkan sekolah mereka, Mas? Cercaku. Mas Restu nampak terdiam. Memaafkan Mas, Mas terpaksa memindahkan mereka karena keadaan Mas tidak lagi seperti dulu, ucap Mas Restu lirih. Ada guras sesal di wajahnya. Mas kan masih menyimpan nomorku, kenapa tak menghubungiku? Apa sebenci itu Mas sama aku hingga sampai mereka beranjak dewasa pun Mas melarangku bertemu mereka? Aku ibu kandung mereka, Mas, ucapku berusaha tetap menjaga intonasi suara. Mas Restu tertunduk, wajahnya begitu terlihat penuh sesal. Lelaki yang dulu terlihat tampan dan stylish kini benar-benar terlihat berubah. Apa kehidupannya sekarang benar-benar sesusah itu? It's okay, kalau Mas melarangku mendatangi mereka di rumah, tapi tolong jangan halangi aku bertemu mereka di sekolah. Walau hanya sebentar itu cukup mengobati rinduku terhadap mereka. Sekali lagi Mas minta maaf Nilam. Mas sadar masalah. Tak seharusnya Mas melarang mereka bertemu denganmu. Bagaimanapun juga kamu adalah ibunya. Sesal Mas Restu, wajahnya sejak tadi hanya tertunduk. Ngapain Mas minta maaf segala sama perempuan ini? Tanya Ayuna. Tahu-tahu sudah ada di belakang Mas Restu. Kamu pasti senang kan lihat keadaan kita sekarang? Tanya Ayuna ketus. Tangannya terlipat di depan dada. Entah setan apa yang merasukinya. Setelah berhasil merebut Mas Restu, sekarang pun seolah-olah ia merasa dirinya tertindas. Maaf, aku tidak sepicik itu untuk menertawai kesusahan orang lain, jawabku. Alah, gak usah sok deh. Mentang-mentang sekarang sudah jadi orang kaya belagu, ucap Ayuna. Aku tak tahu kenapa ia begitu terlihat sensitif terhadapku. Atau jangan-jangan kamu sengaja ya datang ke sini karena mau ketemu Mas Restu, iya kan? Alasannya aja pakai nanyain anak-anak. Ucapan Ayuna benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya dia bicara begitu.
Aku hanya menggeleng pelan dan beristighfar. Rasanya malas meladeni orang yang tengah cemburu buta seperti Ayuna. Yuna, kamu ini ngomong apa sih? Tegur Mas Restu. Buktinya sampai sekarang Pak Nilam masih betah sendiri. Kenapa? Apalagi kalau bukan karena masih ngarepin Mas, jawabnya. Cukup, saya tidak seperti yang kamu tuduhkan, tegasku. Saya minta maaf Nilam atas nama Ayuna, ucap Mas Restu merasa tak enak. Aku tidak pernah melihatnya seperti ini. Apa sekarang dia sudah berubah? Ih, ngapain sih Mas pakai minta maaf segala? Aku gak salah ngapain minta maaf, ucap Ayuna tak terima. Cukup Yuna, Nilam tidak seperti itu. Apa tidak cukup kesusahan kita saat ini menjadi pelajaran untukmu? Kenapa kamu begitu membenci Nilam? Apa dia pernah mengusik kehidupanmu selama kamu bersama Mas? Harusnya Nilam yang marah, tapi dia tidak melakukannya, ucap Mas Restu, wajahnya terlihat kesal. Ayuna nampak diam. Mungkin selama ini ia tak pernah melihat Mas Restu marah, dan aku pun merasa tak enak melihat pertengkaran ini. Maaf, saya terbawa emosi, ucap Mas Restu setelah hening beberapa saat. Saya juga minta maaf kalau sudah membuat salah paham, ucapku. Ayo Ayuna minta maaf sama Nilam, ucap Mas Restu lembut. Nilam tidak seperti yang kamu tuduhkan. Justru selama ini Mas lah yang selalu mendekatinya dan meminta rujuk. Maafkan Mas karena telah melukai hati kalian, sesal Mas Restu. Ayuna bergeming. Perlahan kedua netranya nampak berembun sedetik. Kemudian bulir bening jatuh membasahi kedua pipi tirusnya. Pipi yang kini menampakkan gurat lelah. Aku pun merasa terharu mendengar permintaan maaf Mas Restu. Pada dasarnya menyimpan dendam dan kekecewaan hanya semakin membuat hati terasa sesak. Ya, walau jejak luka itu sulit untuk dihapuskan dan mungkin akan membekas selamanya. Tapi berusaha berdamai dengan masa lalu adalah cara terbaik untuk memulai masa depan. Saya minta maaf, Mbak. Selama ini saya sudah banyak salah sama Mbak dan merusak rumah tangga Mbak, ucap Ayuna. Akhirnya ia luluh. Aku pun berusaha meluapkan dan memaafkan. Meski sebelum ia minta maaf, aku sudah berusaha berdamai dengan hati agar tak mendendam. Terkadang kekecewaanlah yang mendewasakan seseorang, memberi arti kehidupan, memberi arti memaafkan, ya walaupun begitu sakitnya dihianati. Namun nyatanya obat terampuh adalah berusaha berdamai dengan keadaan, mencoba menerima takdir Tuhan. Menyiksa dan menyakiti diri sendiri, lalu menyimpan dendam nyatanya tidak bisa membuat luka sembuh dan akan semakin membuat sakit hati. Kata orang, cara balas dendam terbaik adalah menjadi lebih baik dari diri kamu saat ini. Setelah hati masing-masing merasa lega, aku pun segera pamit, pergi ke rumah ibu dan bapak. Tak lupa membawakan mereka oleh-oleh 4 bungkus bakso karena kebetulan Dinda dan suaminya juga sedang ada di rumah ibu dan bapak. Sekarang perasaanku terasa lebih lega.